Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Kusnadi dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 111911144 dari kelas MA 19C12. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ngat yang dimana kita menggunakan one way ANOVA, tugas praktikum statistik. Langsung saja, saya sudah buat variabel dan data view-nya di sini. Lalu kita akan lihat outputnya dengan cara analyze, pilih analyze, pilih compare means, dan one way ANOVA. Di sini ada one way ANOVA. Kita klik one way ANOVA. Di mana jumlah ngengatnya itu atau mounts-nya ditaruh di dependent list dan location-nya di vector. Lalu post hooks, pilih LSD dan 2K. Significance levelnya yaitu harus 0,05. Lalu pilih continue. Lalu di sini pilih juga click option, lalu descriptives dan homogeneity of parent stance dan means missing values-nya itu yaitu harus excludes cases analysis by analysis. Pilih continue dan oke. Nah, di sini kita keluar outputnya ada descriptive, test of homogeneity of variance, ada ANOVA, multiple covariance, homogeneity subset. Di sini udah jelas ya, dari tabel deskriptif. Ada tabel ini yaitu menunjukkan hasil analisis statistik di deskriptifnya seperti rata-rata per kelompok, standar deviasi, standar error, minimum dan maksimum. Nah, ini minimum dan maksimum. Dari sini terdapat jumlah ngengat. Jumlah ngengatnya yaitu masing-masing yaitu 15, sehingga jika ditotalkan yaitu hasilnya 60. Di sini juga terdapat means atau nilai rata-rata yang dimana rata-rata yang tertinggi itu ada di lower dengan nilai 33,33. Di sini ada standar deviasi dan standar error, lower bounds, upper bound, dan minimum dan maksimum. Lalu tes tabel homogeneity. Tes tabel ini menunjukkan hasil uji homogenitas varian sebagai persyaratan untuk dapat menggunakan ANOVA. Dan hipotesis penelitiannya yaitu ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama. Lalu ada hipotesis kedua yaitu ketiga kelompok atau H1-nya ya. Ketiga kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama. Ketentuan penerimaan atau penolaknya, jika sig lebih besar dari alpha maka data tersebut homogen, dan jika sig kurang dari alpha data tersebut tidak homogen ya. Dan yang dari hasil tes ini nih, sig-nya itu terdapat 0,017. Jadi kita simpulkan, ditemukan bahwa sig itu kurang dari alpha atau sig itu kurang dari 0,05, maka sehingga disimpulkan data tidak homogen. Lalu kita kembali lagi ke variable view. Di sini variable view atau data view-nya ya. Kita akan cari uji homogenitas dengan analysis. Lakukan uji kemudian dengan analysis, lalu pilih descriptive, pilih explore. Nah, di sini dependent list-nya jumlah ngengat atau mount, dan faktor list-nya ditaruh di location, ditaruh di faktor list. Lalu pilih plots, yang dimana harus box plotnya itu harus faktor level together dan normality plots with test, dan juga klik power estimation. Lalu pilih continue. Lalu pilih OK. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Dari hasil tes homogeneous median diperoleh nilai 0,165. Kita cek dulu. Nah, ini 0,165 dari Bayes of median 0,0165. Atau jadi 0,0165 itu berarti lebih besar dari alpha, maka H0 diterima atau data homogen. Tabel ANOVA menunjukkan, di tabel ANOVA itu kita lihat tabel ANOVA-nya. Ya, dari sini ya.
di tabel ANOVA menunjukkan dari hasil uji itu berbeda atau uji beda rata-rata secara keseluruhan. Hipotesis penelitiannya yaitu H0, tidak terdapat perbedaan jumlah ngengat yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan. H1-nya itu setidaknya ada satu lokasi jebakan di mana jumlah jebakan yang tertangkap berbeda dengan dibanding lokasi lain gitu. Nah, di mana dari hasil analisis ditemukan. Hasil analisis itu ditemukan harga F hitung sebesar 11,340 dengan sig 0,000 karena nilai sig kurang dari 0,05 ya. Lalu maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan jumlah ngengat yang tertangkap antar lokasi jebakan di atas, tengah, bawah, dan tanah. Ya, itu keterangannya jika hasil pengujiannya signifikan, maka dilakukan ke uji post hook. Tetapi jika tidak signifikan, pengujian berhenti sampai di sini saja ya. Lalu tabel multiple oke, lihat kita cari dulu. Tabel multiple comparison. Nah, di mana di tabel ini menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara kelompok secara spesifik sekaligus untuk mengetahui mana di antara keempat lokasi jebakan tersebut yang mengungkap ngengat paling tinggi dari keempat lokasi ini. Yang hipotesis penelitiannya yaitu kedua kelompok memiliki rata-rata jumlah ngengat yang sama. H1-nya kedua kelompok memiliki rata-rata jumlah ngengat yang tidak sama. Yang misalnya itu yang kesimpulannya itu misalkan untuk melihat perbedaan jumlah ngengat antara lokasi jebakan top, middle, lower, middle ground, lower ground diperoleh nilai signya itu kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan lokasi jebakan berarti ya. Dalam hal ini lokasi jebakan middle dan lower itu lebih tinggi daripada top dan ground. Dengan kata lain, lokasi jebakan berpengaruh terhadap jumlah ngengat yang ditangkap. Dari sini kita lihat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak kekurangan karena saya masih tahap belajar meraba-raba untuk menjelaskannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya undur diri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.